Ya, coba hari ini kita berdiri sebentar, berikan salam dulu kepada kiri kanan kita dan katakan, "Selamat ulang tahun Jakarta." Wah, ya selamat ulang tahun Jakarta. Wow. Oke, silakan duduk Saudara. Kayaknya baru pertama kali loh saya lihat kita di gereja ada yang pakai sendal nih. Ya, tapi yang pasti kita mendoakan ya supaya kota Jakarta ya yang keberapa? 498 tahun. Wah, sudah lama loh. Ya, 498 ini bukan angka khusus, tapi 2 tahun lagi menuju kepada setengah setengah abad ya. Ya, bukan setengah abad loh, sudah 5 abad ya. 500 tahun loh, ya. Jadi sudah lama sekali. Dan hari ini kita bersyukur sekali kalau punya kesempatan kita bukan hanya sekadar menggunakan atribut-atribut Jakarta, tapi hari ini kita mau mencintai dan kita berdoa supaya kota Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, melalui siapa? Melalui setiap kita, melalui doa-doa kita, bahkan melalui ya keberadaan kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah kota kita. Yang pasti hari ini saya juga percaya kita semua eh, kita belajar dan berdoa supaya sungguh sepanjang bulan ini kita bertanggung jawab ya di dalam mendoakan kota kita, bertanggung jawab juga di dalam kehidupan kita, bertanggung jawab juga di dalam gereja di mana kita berada. Dan kita sudah banyak belajar ya sepanjang dari beberapa minggu dan kita masih ingat ya kalau seorang murid Kristus yang sejati pasti dia akan memiliki kehidupan yang bertanggung jawab. Nah, hari ini saya mau ajak saudara melihat salah satu tanggung jawab yang Tuhan mau kita punyai dalam kehidupan kita. Ya, coba kita lihat. Ya, salah satunya adalah ini langsung aja foto keluarga dan nanti langsung ke tema ya, nggak usah diperkenalkan lagi. Ya, boleh keluarga saya aja dimunculkan. Nah, langsung klik. Oh, oke, ya. Jadi tema yang saya ingin bagikan pada pagi ini adalah Injil dan kekayaan. Salah satu bagian di mana kita mesti bertanggung jawab di dalam hidup kita adalah tentang kekayaan. Hari ini saya membawa berapa lembar? Hah? Saya tahu, saya sudah khotbah ini di beberapa tempat, nggak usah hitung, tahu 10 lembar langsung. Dari wajah saudara memang kalau lihat duit langsung, ya nggak usah lagi dikasih prolo-prolo, udah tahu 10 lembar. Ya, matanya langsung merah semua saya lihat di tempat ini. Ya, jadi ini yang disebut apa? Duit, duit, duit. Ya, sebenarnya kalau khotbah yang biasa pakai kata uang, tapi karena hari ini bahasa Betawi, duit aja. Duit, duit, duit. Ya, setiap hari kita memikirkan tentang duit. Dari wajahmu kelihatan sekali memikirkan itu terus. Kita bekerja juga untuk duit. Kita menabung, duit juga. Kita menghabiskan, duit juga. Kita memberikan persembahan dari duit kita. Coba lihat sebelahnya dan bilang, kita stres juga karena duit. Makanya orang Jakarta seringkali apa? Ya, tiap pagi ada bunyi duit, duit. Terus apa? Ada lokomotifnya namanya susah, 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 susah. Ya, ada asapnya saudara. Ya, nah ini namanya duit. Duit memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh duit. Nah ini bingung juga tuh. Jadi kesimpulannya, kalau kita bicara tentang kekayaan, ukuran yang pasti dalam dunia ini adalah jumlah duit yang kita punya. Benar nggak? Ukuran dunia loh. Ya, dunia mengukur dari sisi itu. Duit atau uang, kekayaan menguji hati kita. Coba lihat pernyataan ini. Uang tidak merubah karakter seseorang. Tetapi uang hanya memperjelas karakter seseorang. Jika ia orang yang baik, murah hati, atau pelit, uang akan memperjelas semuanya itu. Kebaikannya akan terlihat, atau sebaliknya bila ia orang yang buruk, uang akan memperjelas keburukannya. Jadi kesimpulannya hari ini, duit memang merefleksikan hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita melihat apa pandangan Injil terhadap duit atau kekayaan.
16 dari 38 perumpamaan di dalam Alkitab yang Yesus sampaikan selalu berurusan dengan uang dan harta. 1 dari 10 dari Injil berurusan dengan uang. Lebih dari 2000 ayat Alkitab bicara tentang uang, persembahan, pemberian, dan kepemilikan. Dan jumlah ayat yang berbicara tentang kekayaan dan uang 2 kali lipat dibandingkan jumlah ayat yang bicara tentang iman dan doa kalau digabungkan. Hampir 25% dari kata-kata Yesus dalam Perjanjian Baru berurusan dengan iman dan pengelolaan uang. Saudara, apa pandangan Injil terhadap kekayaan? Ada pandangan pertama yang disebut dengan Injil kemakmuran. Dan ini yang menjadi serangan di dalam sosmed pada hari ini. Kenapa? Karena ada banyak ayat-ayat yang dipakai sebagai salah satu contoh di dalam memberikan persembahan. Mereka mengatakan, apa yang kita taburkan akan berbuah. Berapa kali? 30, 60, bahkan jadi 100 kali. Ternyata ayat itu tidak bicara tentang persembahan. Karena ayat itu bicara tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan di hati kita. Kalau bertumbuh dengan benar di tanah yang subur, dia akan berlipat ganda. 30, 60, bahkan jadi 100 kali dalam hidup kita. Maka mulai hari ini jangan lagi pakai ayat itu untuk persembahan. Kemudian ada pernyataan-pernyataan yang lain lagi. Contohnya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang dan malam. Berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, apa yang dikatakan? Perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung cuan. Saudara, ayat itu tidak bicara tentang perjalanan bagaimana kita mendapatkan materi. Tapi itu bicara tentang perjalanan Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahwa Tuhan berkata, Yosua, kalau engkau melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan, maka aku akan menyertai kamu dengan keberhasilan. Dan kamu beruntung pasti bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kalau saudara perhatikan, cukup banyak ayat-ayat tentang Injil kemakmuran selalu cenderung mengutip dari Perjanjian Lama. Ya, cenderung seperti itu. Tetapi kemudian kita perhatikan lagi ada yang disebut dengan Injil, ini yang tidak terlalu populer tapi biasanya sangat subur berkembang di daerah-daerah yang miskin. Daerah-daerah yang terpencil, yaitu disebut dengan Injil kemiskinan dan penderitaan. Ayat-ayat yang digunakan contohnya adalah dalam Matius 5 ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka mereka adalah empunya kerajaan Allah. Maka kasih sebelah, makanya miskin terus bro. Miskin aja, engkau empunya kerajaan Allah. Pada konteks miskin yang dimaksud di sana bukan bicara materi, tapi bicara bagaimana engkau punya hati yang miskin, yang mau terus untuk diisi dengan kekayaan akan Injil Kristus. Dan kemudian ada lagi ayat yang berkata apa saudara? Ya, yang kita sering kali dengar. Nah, ini yang paling populer. Ya, kalau kita temukan di dalam apa? Perjanjian Baru juga, jikalau kamu mau sempurna, pergi jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, orang muda yang kaya. Jadi selalu, ya selalu. Artinya apa? Yang diajarkan adalah hidup harus selalu menderita, miskin. Pokoknya nggak boleh kita diberkati, karena itu bukan kehendak Tuhan. Dua-dua ini bukanlah pandangan Injil yang benar. Hari ini saya mau ajak saudara melihat, ya contoh di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menggunakan misalnya kalimat seperti ini, berkata, marilah datang. Ya, marilah datang dan lihatlah kemuliaan Tuhan dengan harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi Perjanjian Baru mengajar kepada kita apa saudara? Pergilah, bukan datang lagi, pergilah dan nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui setiap harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi totally berbeda sekali. Tapi bukan berarti bahwa itu bertentangan. Tapi Tuhan intinya adalah ingin menggunakan kekayaan kita untuk kemuliaan Dia. Ada amin saudara? Nah hari ini perhatikan baik-baik. Pengajaran-pengajaran begitu banyak yang sedang bertebaran di mana-mana. Kita, perhatikan, kita akan menyembah kekayaan atau kita menyembah dengan kekayaan kita. Jadi hari ini Tuhan mau kita belajar memiliki prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hidup kita dalam kaitan dengan kekayaan yang Dia sudah berikan buat kita semua. Nah, prinsip pertama di dalam Injil tentang kekayaan. Yang pertama, semua kita pasti sudah tahu, Tuhan adalah pemilik segala
sesuatu. Ada amin? Tuhan pemiliknya. Berapa banyak saudara percaya semua kekayaan dan asetmu Tuhan yang punya? Angkat tangan. Pasti saudara akan angkat tangan. Tapi bukti nanti akan menunjukkan apakah memang benar seperti itu. Mazmur 24 ayat yang pertama berkata, Mazmur Daud berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Amin. Tuhan yang punya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti apa? Semua asetmu, sahammu, surat berharga, segala bentuk apapun yang kau punya, LM, ya kan? Dari wajahnya memang wajah LM hari ini. Ya, semua kita punya keinginan, punya banyak hal, tapi Tuhanlah yang empunya. Nah, pertanyaannya begini, kalau Tuhan yang punya semua yang kita hari ini ya diberikan oleh Tuhan, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya aset, kita punya ide. Itu pertanyaannya adalah, kalau Tuhan adalah pemiliknya, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Yang kita harus lakukan adalah, kita hanyalah pengelolanya. Setuju? Berarti kan kita cuma manajernya ya. Business ownernya adalah Tuhan Yesus. Benar nggak? Tapi hari ini kita heran ya. Seringkali lihat orang waktu kehilangan rumah dan mobil, dia yang stres. Kenapa? Karena memang ternyata bukan Tuhan yang punya. Yang punya, dia sendiri. Makanya sebenarnya apapun dalam hidup kita, kalau satu hari tidak ada, Tuhan yang punya. Nah, menyatakan pernyataan ini dalam hidup kita sehari-hari, harus kita fair dan kita jujur apa adanya. Kita harus terus melihat pandangan Injil bahwa Yesus Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Coba lihat sebelahnya. Makanya kalau hilang duit, main saham, jangan stres. Karena Tuhan yang punya. Kamu cuma dipakai Tuhan untuk mengelola. Ya, yang diam pasti ada pengalaman. Yang ketawa mungkin sudah boncos. Ya, sudah ngalamin banyak problem-problem. Ya kan? Nah, coba perhatikan. Lukas 16 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya. Wah, kita suka ya dengan kalimat ini. Ada seorang kaya yang mempunyai bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang sudah kudengar tentang engkau? Berilah, apa saudara? Pertanggungan jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah saudara, ayat ini adalah bicara tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi saya tidak membahas tentang konteks tidak jujurnya. Kenapa? Karena sesudah itu saudara nanti akan melihat Tuhan memberikan perumpamaan bahwa tuannya memuji. Memuji loh bendahara yang tidak jujur. Jarang-jarang ya. Bendahara nggak jujur kok dipuji sama Tuhan. Nah itu ada tafsirannya, nanti kita tidak bahas. Tapi inti dari ayat yang kita baca, lihat baik-baik warna khusus ya, warna apa ini? Warna coklat yang dibuatkan buat kita semua. Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Berarti kesimpulannya, coba lihat pernyataan ini. Karena Tuhan adalah pemilik segalanya, maka sama-sama kita katakan, kita bertanggung jawab mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Setuju? Kita harus bertanggung jawab. Nah, lalu Lukas 16 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Menarik sekali. Ya, gimana caranya dia bertanggung jawab? Nah, kalau saudara baca ayat di dalam perikop tersebut, kita akan menemukan bahwa bendahara ini dia pinter. Dia memanggil semua orang yang berhutang kepada dia, betul? Kemudian dia memanage, mengurangi jumlah-jumlahnya. Jadi ada dugaan-dugaan pada waktu itu, yaitu tuannya memberikan bunga misalnya 5%, dia mengenakan kepada orang lain 7%, kira-kira begitu. Makanya dia kurangi kembali semua bagian dia supaya kembali kepada yang semula. Bahkan dia mengurangi jumlah hutangnya supaya orang yang berhutang bisa kembalikan lagi hutang itu kepada dia. Itu namanya apa ya? Cut loss. Ya kan ada istilah di mana dia potong aja, yang penting uangnya bisa balik lagi, modalnya bisa balik lagi. Nah, ini dipuji oleh tuannya. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Saudara, hidup di dalam pertanggungan jawab. Sama seperti tema kita dalam 1 bulan ini. Ciri-ciri dari kehidupan orang Kristen, murid Yesus haruslah punya kehidupan yang dipertanggungjawabkan. Berarti dia harus punya kemampuan untuk
mengelola dengan benar di dalam keuangan dia. Dan dengan cerdik, sebab Tuhan berkata begini, ya, sebab anak-anak dunia memang lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Memang kadang-kadang anak-anak terang tulus, tapi tidak cerdik. Itu namanya goblok. Makanya Tuhan bilang, engkau harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu satu paket. Tidak bisa dilepas. Kalau cuma tulus tapi nggak cerdik, koplok itu. Tapi kalau orang cerdik seperti ular, tidak tulus seperti merpati, itu namanya apa? Tricky, licik. Nah ini, both side saudara. Jadi dua hal ini kita harus punyai. Harus tulus, tapi juga jangan on dong. Jangan gampang dikerjain orang. Ya, saudara harus ada cerdik. Makanya ini dibilang orang dunia memang kadang-kadang lebih cerdik daripada anak Tuhan. Apalagi kalau di gereja sudah pakai kata shalom. Shalom Pak, terus ujung-ujungnya apa? Mulai bisnis ini itu, gampang di depan, ribet di belakang. Makanya ekstra. Kalau saya selalu bilang, kalau sudah ada pakai kata shalom, nah itu ekstra mesti lebih hati-hati saudara. Ya, kenapa? Karena seringkali kita dua kesirep kan sama kalimat-kalimat Kristiani itu. Ya, kalau udah shalom-shalom kan kayaknya wah udahlah pas ini Kristen nih sungguh-sungguh. Nggak taunya realitanya tidak seperti yang kita duga. Jadi kesimpulannya, coba perhatikan. Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, yuk kita baca, ikatlah, mari kita baca, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Makanya harus cerdik. Tapi juga harus tulus, harus bisa bertanggung jawab mengelola uang yang kamu punya. Karena mamon ini bicara tentang uang itu. Supaya jikalau mamon itu, uang itu tidak dapat menolong lagi, nggak bisa menolong lagi, uang itu juga ada keterbatasan, benar nggak? Hubungan paling rendah di dunia ini adalah karena uang. Itu paling rendah. Hubungan yang disebut transactional relationship. Kalau saudara berhubungan hanya karena uang terus, itu rendah sekali. Karena satu hari uang tidak bisa menolong engkau lagi. Benar nggak? Di dalam hubungan bisnis atau apapun, hubungan jangan karena basicnya karena uang. Satu hari itu akan jadi hubungan yang sangat rendah dan mengecewakan. Dan perhatikan, karena mamon tidak dapat menolong lagi, kamu akan diterima di mana? Kemah abadi. Jadi kesimpulannya apa? Hari ini, lihat pernyataan ini. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Use your money to make friends. And don't use friends to make money. Coba lihat sebelahnya. Tegang. Yang pasti Tuhan mau kita membangun persahabatan melalui keuangan yang kita punya. Jangan memanipulasi orang lain untuk kepentingan buat diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan hidup bertanggung jawab dalam keuangan kita. Amin. Oke, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, pandangan Injil tentang kekayaan adalah kekayaan bukanlah ukuran standar kerohanian. Kita harus akui di dalam kehidupan ini orang yang dianggap ya punya kerohanian yang baik, kalau hanya diukur dari kekayaan saja, akhirnya kita sering kali berkata, ini makanya ya kita mempercayakan hanya kepada orang yang kaya. Saudara, bukan berarti tidak bisa orang yang dipercayakan kekayaan juga pasti dia punya kemampuan memanage, mengelola dengan baik, pasti. Tapi Alkitab berkata kepada kita semua, Wahyu 2 ayat 9 sampai 10 berkata, apa yang dikatakan? Ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna, saya mesti tahu jemaat Smyrna itu jemaat yang miskin. Tujuh gereja yang ada di dalam kitab Wahyu itu semuanya ada di mana sekarang? Ya di Turki. Ya saudara bisa temukan. Ya lokasi-lokasi kota tersebut dan salah satu adalah namanya jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini jemaat yang miskin. Jemaat yang kecil. Dan dikatakan demikian, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini memang benar, ini bicara materi. Namun Tuhan bilang, kamu kaya. Kenapa?
Karena fitnah mereka menyebut orang Yahudi, sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis dan seterusnya. Nah, saudara kalau temukan, jadi Tuhan tidak mendefinisikan ya kaya hanya dari sisi materi untuk ukuran kerohanian. Tetapi Tuhan menyebut jemaat Smyrna kaya sekalipun mereka miskin dan dalam penderitaan. Kenapa? Karena mereka kaya di dalam iman mereka, kepercayaan mereka kepada Kristus. Lihat, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Buat jemaat mana? Makedonia. Makedonia. Itu dekat Eropa. Saudara akan menemukan kembali, yaitu juga dekat Yunani, ya. Dan ada kita bisa perhatikan jemaat ini juga jemaat yang berkekurangan. Dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, kasih karunia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun, yuk kita baca, mereka sangat miskin secara materi, tapi mereka apa saudara? Kaya dalam kemurahan hati. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan ukuran standar kerohanian adalah bukan melulu ya bicara kekayaan secara materi, tapi kekayaan dalam kemurahan hati. Saudara, hari ini Tuhan merindukan kita semua. Yuk, kita mau bangun standar kerohanian melalui kekayaan hati kita. Kekayaan hati tidak diukur dari berapa banyak yang saudara punya, tapi kekayaan hati diukur dari bagaimana engkau bersedia menggunakan hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya percaya, mari kita rindu supaya hidup kita menjadi hidup yang kaya. Kaya akan kemurahan hati. Makedonia, saudara tahu, dia menolong jemaat Yerusalem. Tahu? Ya, Yerusalem itu lagi ada masalah waktu itu. Malah Makedonia yang berkekurangan nolongin gereja yang di Yerusalem. Ibarat kata di dalam hari ini gereja cabang kecil di tempat terpencil nolongin gereja pusat. Kira-kira begitu. Karena Yerusalem itu gereja pusat. Jadi kesimpulannya dia jemaat ini memiliki kekayaan kemurahan hati. Yang ketiga, ini yang paling penting. Karena ini yang kita jalani sehari-hari. Kepuasan atau rasa cukup adalah sikap hati yang harus dimiliki dalam kekayaan. Masa COVID sudah membuktikan ada banyak orang gak pernah merasa cukup. Ada orang rela untuk menerima berbagai iming-iming skema. Dari kisah-kisah trading yang berkembang di mana-mana. Dan ternyata salah satu survei mengatakan orang yang terlibat di dalam juga banyak orang gereja. Kenapa? Karena lewat jalur network komsel. Ya saudara, itu realitanya. Ya kan? Kenapa? Karena berbagi satu dengan yang lain dan ujungnya apa? Tidak pernah merasa cukup. Nah ini kata yang penting. Lukas dikatakan apa saudara? Saya langsung aja. Uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Saudara, lawan dari tidak cukup adalah ketidakpuasan, selalu mau mengejar sesuatu yang lebih baik, lebih hebat, lebih besar, lebih canggih. Benar nggak? Mengganti handphone selalu setiap tahun untuk mengikuti fitur-fitur yang terbaru. Dan itu selalu menciptakan kehidupan konsumtif yang selalu kita mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan tanpa henti. Kita nggak pernah terpuaskan. Benar nggak? Kita nggak pernah terpuaskan. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata begini, ya. Karena akar segala kejahatan adalah uang, betul? Bukan karena cinta uang. Coba lihat sebelahnya, cinta uang. Ada cinta loh. Ternyata uang itu cinta yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara, sebab oleh, coba lihat baik-baik. Yuk kita baca, oleh memburu. Coba lihat sebelahnya, ada banyak yang memburu uang. Memburu terus. Hari Senin sampai Sabtu, Minggu aja sampai nggak ada di gereja. Nggak ada waktu buat komsel, nggak ada waktu untuk yang lain. Memburu terus. Ya makanya di ruangan ini banyak memburu tanpa sadar. Ya memburu uang terus, memburu duit. Ya karena memburu uang lah orang-orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Makanya rela demi uang dia menderita, dia berkorban, dia saudara nggak punya waktu buat keluarganya, nggak punya waktu untuk hubungan, nggak punya waktu buat yang lain, hanya karena memburu uang. Nah itu kata memburu. Ya apa ciri-cirinya? 5 ciri orang yang memburu uang. Yang pertama, menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Iri sama uang orang lain, kekayaan orang lain. Tahu iri? Saudara sudah pernah dapat definisi iri? Saudara bisa googling nanti. Iri menurut Alkitab adalah saudara yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kenapa dia kaya banget ya? Kok dia hebat banget ya? Kok dia punya banyak aset sampai glek-glek-glek, saudara? Saudara yang rusak sendiri. Kenapa? Karena iri dikatakan membusukkan tulang. Kan ayat Alkitab yang bilang, hati yang gembira adalah obat. Iri hati membusukkan tulang. Jadi iri itu membuat hidup kita nggak pernah puas. Kita iri sama orang lain. Demi iri kita jadi apa? Memanipulasi, mengarang cerita, membuat segala kisah yang akhirnya kita menghalalkan segala cara. Terus apalagi? Yang ketiga, khawatir terus. Ya udah punya uang, udah punya aset, udah punya ini, khawatir. Ya kan? Apa-apa khawatir saudara. Ya kan? Gak percaya karena kebutuhannya akan terjawab. Ingat, makan itu 3 kali 1 hari. Tapi saya tahu saudara, sekarang sudah ada yang intermittent fasting. Jadi 2 kali sehari. Kan ngirit ya. Ya kalau perlu puasa setiap hari. Ya cukup makan 1 kali. Nah saudara, jangan khawatir. Ya dengan kebutuhan-kebutuhanmu, ingat Tuhan bilang, burung pipit aja Tuhan pelihara. Ada amin saudara? Kasih tahu sebelahmu, apalagi kamu. Kamu lebih dari burung pipit, benar nggak saudara? Ya kan? Tuhan pelihara kita semua. Kemudian apalagi? Ya nggak taat sama arahan Tuhan. Udah dikasih tahu, jangan. Tapi ngoyo, nyoba. Spekulan, berani. Ya kan? Dan chance-nya itu berapa saudara? Chance-nya itu kemungkinan 1 dari 10. Tidak mungkin punya. Atau 1 dari 1000. Kemudian apalagi? Nggak percaya sama kasih sama kesetiaan Tuhan. Sebab itu pandangan Injil terhadap kekayaan adalah kita harus berkata cukup. Amin. Doa Bapa kami berkata apa? Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ada amin saudara? Makanya coba lihat sebelahnya, emang dari makan nih, jangan harus yang secukupnya. Ya, memang mesti kurangi yang buffet-buffet itu. Ya, a la carte aja saudara. Ya, kenapa? Karena itu cukup. Ya, dari wajahnya memang yang nggak bisa ditahan kalau makan, nggak cukup terus. Ya, setiap orang itu ada nggak cukupnya masing-masing, benar nggak? Ya kan, ada orang mungkin bukan tentang uang loh, soal makan. Ada orang bukan soal makan, mungkin soal jalan-jalan. Coba lihat sebelahnya tuh. Nggak boleh lihat ada hari libur. Kalau perlu semua tanggalan merah terus. Ya semua kita juga pengen ya. Katanya semua karyawan pengen tanggalan merah. Semua bos pengen tanggalannya hitam terus. Ya nggak ada liburnya. Jadi saudara, ya Tuhan mau hari ini kita belajar Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Apa yang dikatakan? Ya, coba lihat. Aku tahu, Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Dan apa itu kelimpahan. Paulus tahu. Kapan kurang, kapan kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun lapar. Baik kelimpahan maupun kekurangan. Nah ini ayat yang sering dipakai ayat 13. Tapi lupa tuh, lihat ayat 12-nya. 12-nya bilang apa? Aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Ternyata ayat 13 ini konteksnya apa? Ternyata konteksnya ayat 12. Coba kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa saudara? Yang memberi kekuatan kepada aku. Amin saudara. Tuhan memberikan kekuatan untuk berkata apa saudara? Cukup. Amin. Ya semua kita sudah tahu kapan kurang, kapan kelimpahan dan lain sebagainya. Tuhan berkata engkau harus punya sikap hati cukup. Coba lihat pernyataan yang keempat. Kalau kita sudah merasa cukup, berarti kita sudah masuk ke dalam yang terakhir, yang keempat. Injil, ya, Injil dikatakan menuntut
lebih dari apa yang kita pikirkan, tetapi Injil memberi dan lebih dari yang kita harapkan. Injil menuntut semua kekayaan saudara, tetapi Injil memberikan kita kekayaan kekal yang sejati. Saudara, inilah pandangan Injil terhadap kekayaan. Dia akan memberi lebih daripada apa yang kita harapkan. Tapi dia juga memberikan tuntunan kepada segala sesuatu yang kita pikirkan. Jadi hari ini yang keempat, pandangan Injil terhadap kekayaan adalah alat untuk kemajuan Injil. Amin. Jadi kekayaan bukanlah tujuan. Tetapi tujuan dari kekayaan adalah apa saudara? Untuk kemajuan Injil. Matius 6 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi ini ayat udah sering ya dari kecil kita baca ini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini kisah nyata. Saya menemukan ada orang, ini kisah nyata. Ya, ada orang yang dia suka mengumpulkan, nggak apa-apa sebenarnya juga nggak salah, mengumpulkan uang baru. Ya, uang baru. Memang menjelang Lebaran, Natal, ya Lebaran lah khususnya. Kalau mau cari uang baru tuh susah. Atau waktu-waktu tertentu. Jadi biasanya sudah dicicil-cicil. Ya dia dicicil, dia masukkan ke dalam apa saudara, tempat galian di bawah tanah. Ya memang mungkin udah di semen atau di apa. Ya kan terus ditaruh dalam kardus atau mungkin ditaruh dalam plastik atau apapun. Dan cukup lama ditaruh berbulan-bulan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sesuai dengan ayat ini. Ternyata pas dia buka, beberapa bulan kemudian, semua uangnya dimakan rayap. Ternyata rayap juga suka uang. Ya kan? Nah saya mau beritahu, bisa ditukar nggak ke Bank Indonesia? Bisa, minta rayapnya, jangan gigit nomor serinya. Boleh dia makan semuanya, tapi dia jangan makan nomor seri. Karena nomor seri kalau dimakan nggak bisa ditukar. Karena kan ada catatannya kan nomor serinya kan. Makanya kasih pengumuman buat rayapnya. Tolong jangan makan nomor seri. Ya, kalau nomor seri udah nggak bisa ditukar sama sekali, saudara. Nah itu kisah yang nyata. Terus ada lagi, ini kisah nyata juga dari seorang yang cerita orang tua. Ini orang-orang udah tua di daerah, ini cerita di daerah. Dia simpen LM. Simpen emas, digali di bawah tanah. Udah puluhan tahun. Satu hari dia mau meninggal, dia udah kasih pesan ke anak-anaknya. Ya intinya dia punya harta, maksudnya LM ini buat anak-anaknya, nanti itu tolong dibongkar, digali. Pas orang tuanya meninggal, saudara tahu apa yang terjadi? Anak-anaknya yang menggali dong, kan udah kasih pesan wasiat kan sama orang tua. Pas digali, gak ada. Ternyata bergeser. Benar saudara, tanah di bawah itu bergeser. Jangan-jangan sudah pindah ke rumah tetangga. Ya kan? Saudara ternyata itu gak ada. Mereka cari-cari. Padahal orang tua dan ada bekasnya memang di mana itu disemen. Tapi ditaruh di bawah itu udah gak ada sama sekali. Ya, memang ini ilmu pengetahuan kalau mau menyimpan apapun saudara. Ternyata kasih tahu sebelahnya tidak ada yang kekal. Semuanya bisa bergeser. Ya bisa bergeser, pindah kemana tuh kita nggak tahu saudara. Ya jadi mungkin nanti taruh LM di tembok aja, nggak bisa geser kecuali gempa saudara. Ya tapi masalahnya kan banyak orang nggak mau kasih tahu kan, kalau dia taruh di mana dia kan bisa bikin rahasia sendiri ya, benar nggak? Ya kan nggak mau ada orang yang tahu, makanya tidak sesuai SNI. Ya standar nasionalnya nggak ada saudara, makanya kacau itu. Ya mungkin konstruksinya nggak benar. Nah ini kisah-kisah yang menarik yang saya ingat waktu saya baca ini jadi ketawa sendiri. Jangan hanya maksudnya ya mengumpulkan yang di bumi aja. Tuhan juga mau kita yang di sorga. Nah 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 berkata, yuk kita baca sama-sama. Ini penting. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya. Masih ingat kemurahan hati kan, kebajikan itu ukuran standar kerohanian. Tapi ukurannya juga apa? Coba kita baca. Suka memberi dan membagi. Ada amin? Coba lihat sebelahnya. Kayaknya kita suka menerima. Ya, dan suka menyimpan terus buat kita. Benar nggak? Alkitab bilang suka memberi, itu tanda.
yang diberitahu. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara tahu itu apa? Hidup kekal. Hidup di dalam keselamatan Kristus. Itu maksudnya. Jadi memberi di sini yang dimaksud adalah memakai uang dan kekayaan kita yang kita peroleh untuk kemajuan Injil. Ada amin saudara? Hari ini kami bersyukur. Jemaat Abalef 14.500 secara keseluruhan sekarang. Saudara mesti tahu, oh kalau wow harus tepuk tangan dong ya. Wah. Dan saudara mesti bersyukur Abalef KTC terus bertambah juga secara jumlah. Berikan dulu dong tepuk tangan yang terbaik. Termasuk juga yang di Cakung. Wah ini significantly ya bertambah juga. Ya kita mesti bersyukur. Berarti ada banyak jiwa yang memang kita harus selamatkan. Nah jadi apa yang kita mesti lakukan kalau kita mau supaya pemberitaan Injil semakin maju. Kita bersyukur salah satu. Abalef juga adalah gereja misioner. Persembahan misi Abalef saudara. Kita bersyukur. Seluruh Abalef kalau mau dikumpulkan lebih dari 10 miliar setahun. Luar biasa saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Menurut saya bahkan lebih. Mungkin bisa 15 miliar, 20 miliar. Untuk hanya misi dalam 1 tahun. Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai pekerjaan misi. Hari ini saya tidak tahu misi di Abalef KTC kan banyak ya. Ayo kita masuk saudara, bergerak. Kita harus lakukan yang terbaik untuk kemajuan Injil. Dan hari ini coba perhatikan Matius 23 ayat 23 sebagai ayat terakhir. Nah ini ayat kontroversi tapi sekaligus saya mau jelaskan singkat tapi tidak secara detail. Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik sebab persepuluhan dari selasih, sepersepuluhan dari selasih tanaman biji-bijian, adas manis jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan. Memberi tapi tidak dengan kekayaan hati. Kekayaan hati yang dimaksud adalah harus dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, ayat ini dipakai oleh gereja-gereja yang pro dengan perpuluhan, menggunakan ayat ini. Tapi sebaiknya lagi ada serangan-serangan dan juga ketidaksetujuan menggunakan ayat ini karena dianggap bahwa waktu itu bait Allah belum dibangun dan sesudah itu bait Allah sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi lakukan. Oke, kita tidak bicara konteks itu, tapi Abalef tetap mempercaya sebuah prinsip, saya percaya begini. Saudara namanya persepuluhan, itu yang sederhana. Persepuluhan itu apa sih? 1 dari 10. Sederhana kan? Kalau saudara berkata, oh udah gak ada kak perpuluhan. Sederhana aja. Ya kalau saudara punya 10 lembar nih. 1 lembar aja dari 10 lembar. Saudara bawa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hatimu. Engkau berkata, Tuhan engkaulah pemilik segala-galanya. Terhadap apa? Terhadap semua yang saya punya. Inilah meterainya Tuhan. Inilah tanda di mana aku mau menunjukkan bahwa semua, bahkan 9 ini Tuhan yang punya. Ada amin saudara? Sederhana, 1 aja. Nah 1 itu apa? 1 dari 10. Ya kan? Sebenarnya harusnya apa yang kita kasih? Semuanya buat Tuhan. Benar nggak? Tapi kan selalu pertanyaan apa? Loh buat Tuhannya buat siapa dong? Buat gereja. Nah hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Di waktu saudara hari ini membawa apa yang saudara Tuhan percayakan kepadamu, pakailah prinsip keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Prinsip pertama. Nah, dua hal yang kita belajar. Yang dinamakan keadilan adalah untuk orang-orang yang melayani sepenuh waktu di gereja. Saya khotbah ini karena nggak ada kepentingan di KTC ya. Benar nggak? Nggak ada pesanan juga dari penatua, ada para full timer. Tapi saudara harus belajar untuk membawa ya keadilan kepada orang-orang yang melayani sepenuh waktu di gereja. Dan saya mau nyatakan satu pernyataan begini. Ini izin dulu pernyataan ini. Ya izin tapi nggak izin juga ya, mungkin udah langsung ngomong. Saudara berhak tidak memberi ke Abalef. Kalau saudara menemukan bahwa kami menggunakan uang untuk kepentingan kami sendiri. Saudara berhak. Tidak perlu kasih. Tapi kalau saudara sepanjang menemukan bahwa kami ya hidup, ya tentunya saya juga menjadi saksi sepanjang dari penatua masa lalu sampai hari ini, saudara, saya tidak menemukan
Atau kami menjadi saksi, tentunya bukan saling meneguhkan ya. Tapi kalau saudara menemukan, ya rumah jadi 20, mobilnya 15, ya. Ya kalau kecuali dia sudah memang dari dulunya sudah punya uang, ya silakan kan, puji Tuhan dong. Tapi kita belajar saudara, melihat bahwa apa yang kita berikan, itu ada pertanggungjawaban supaya rumah Tuhan, di mana tentunya gereja, di mana kita berada. Dan sebenarnya kita juga adalah gereja itu sendiri. Tapi ada orang-orang yang sudah sepenuh waktu yang berdedikasi. Saudara, mari kita mau memberi, melayani, bahkan memberkati mereka. Orang yang sudah sepenuh waktu yang melayani di gereja. Itulah tanggung jawab kita. Benar nggak? Memang repot menjadi full time di gereja. Kalau terlalu diberkati, korupsi. Kalau terlalu kere, apa saudara? Wah ini kurang diberkati. Jadi serba bingung. Ya, mau yang mana? Makanya kata cukup itu sangat penting. Jadi kesimpulannya hari ini, lakukan pemberian apapun dengan prinsip keadilan. Ada amin? Nah yang kedua adalah kesetiaan. Nah kesetiaan ini bicara apa? Ke atas, ke Tuhan. Bersyukur untuk apa saudara? Untuk keselamatan dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Tapi ingat, apa yang kita beri jangan transaksional. Jangan mancing-mancing Tuhan. Banyak orang pindah dari agama sebelumnya di gereja, tapi perilaku cara berpikir memberi seperti orang sembahyang. Kasih buah, kasih ini, kasih itu, agak sifatnya nyogok. Kalau gua pancing-pancing Tuhan kasih 1 juta, nanti gua dapat berkat 100 juta. Nah itu namanya perilaku mancing-mancing dan itu tidak alkitabiah sama sekali. Jadi memberi kepada Tuhan, kalaupun kamu nggak dikembalikan kembali, tetap belajar setia untuk memberi. Ada amin saudara? Saudara hari ini kita tidak bersama Tuhan yang transaksional. Tahu transaksional? Nanti kamu kasih segini, pasti nanti wah berlipat ganda. Tuhan akan kasih kamu lebih lagi. Emang Tuhan dewa apa? Ya Tuhan apa sembayangan? Tidak. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu dan apa yang engkau perlu lakukan. Belajarlah dan berkata Tuhan, aku bersyukur. Aku tahu pemeliharaan keselamatan cukup bagiku. Ada amin saudara. Hari ini waktu engkau belajar membawa 1 dari 10 itu. Yang paling sederhana, belajar bersyukur sama Tuhan. Ada amin saudara? Nah soal nanti saudara diberkati apa, ya udah itu cara Tuhan memberkati saudara. Ada juga udah ngasih dari 1 dari 10 juga, belum terjadi apa-apa. Tetap belajar setia. Ada amin saudara? Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia tahu yang terbaik buat hidup saudara. Dan hari ini dia mau engkau hidup di dalam rencana kemajuan Injil itu sendiri. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara? Dan yang terakhir, belas kasihan. Nah ini, belas kasihan ini bicara buat janda-janda orang miskin, diakonia. Buat orang-orang yang kesusahan. Ya saudara, ada banyak hal yang kita lihat dalam kekurangan, yang kita bisa lihat, dan kita perlu berperan di dalamnya. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya, tapi 3 prinsip ini, waktu saudara belajar memberi saudara, engkau belajarlah. Dengan prinsip apa saudara? Keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Memberi harus dengan sukarela dan sukacita. Saudara, hari ini saya mau tutup dengan 4 prinsip ini. Mari kita lihat, silakan tim semuanya boleh maju ke depan. Tuhan adalah pemilik segalanya. Amin. Ya, kekayaan bukanlah ukuran standar kerohanian. Yang ketiga, kepuasan rasa cukup adalah sikap hati yang harus kita miliki dalam kekayaan. Dan kekayaan adalah alat untuk kemajuan Injil. Hari ini saya mau ajak kita semua yang setuju dengan pernyataan ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita berkata, Tuhan, hari ini kami bersyukur. Ada kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap kami. Jemaat Abalov KTC yang ada yang hari ini mendengar firman yang sudah dibagikan kepada setiap kami. Kami mau belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menjadi pengelola. Accountable di dalam apapun yang kami kerjakan. Kami rindu Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu milik-Mu. Izinkan kami menjadi pengelola-Mu.
Tuhan, hari ini kami tahu kami mau berkata cukup untuk semua yang sudah Tuhan beri. Dan kami tahu kami mau memakai kekayaan yang Tuhan berikan untuk kemajuan Injil. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Musuh aku di dalam darahmu, anak domba. Coba baby, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, Katakan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat dan sekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. bolehkah hari ini kita taruh tangan kiri di hati dan tangan kanan kita angkat. Saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur karena kami tahu Engkaulah pemilik segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa kekayaan yang Kau berikan kepada kami adalah alat untuk kemajuan Injil. Kami sungguh percaya bahwa Engkau akan mempercayakan kami lebih dan lebih lagi. Seperti prinsip 2 dan 5 talenta. Kami akan bermultiplikasi karena kami menjalankan keuangan dengan benar dan disertai oleh Tuhan. Tapi hari ini kami mau berkata juga, puas dan cukup adalah karena kami dalam Kristus. Amin. Kepuasan yang sepenuhnya adalah karena kami sudah menerima Engkau dalam hidup kami. Dan kalaupun ada bagian-bagian yang kami sedang membangun, kami selalu mau berkata, dan kami ingat dengan parameter ini, ada kata puas dan ada kata cukup. Tuhan, kami rindu, seperti firman-Mu berkata, di mana harta kami berada, disitulah hati kami berada. Kami berdoa, biar kiranya setiap kami di ruangan ini, kami akan menjadi pribadi-pribadi, murid Kristus yang bertanggung jawab, mengelola dan memberi dalam hidup kami. Dan kami tahu Engkaulah Tuhan yang melihat segala sesuatu. Dan Kau akan menyertai jemaat Amalov KTC di tempat ini. Apapun yang kami lakukan, kami tahu Engkau selalu ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, Amin.